Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Safitri dengan NIM 0603 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Dwi Hasmidiani Magister Sains dan Ibu Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan materi permintaan dan penawaran sesuai dengan judul dari video ini. Kalian pasti telah mengenal dengan tagar Free Palestine seperti yang ada di video tersebut kan? Nah, beberapa waktu lalu banyak media yang menyiarkan mengenai tindakan boikot terhadap produk dari Israel maupun Amerika di Indonesia. Seiring dengan banyaknya pemberitaan mengenai kondisi Palestina saat ini. Pada dasarnya, aksi boikot ini dilakukan untuk menekan Israel di ranah ekonomi dan politik. Secara global, aksi boikot ini dikenal juga sebagai Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi, atau dalam singkatannya yaitu BDS. Pertama kali diluncurkan pada Juli 2005 oleh 170 kelompok akar rumput dan pendukung kemerdekaan Palestina. Dari kelompok itu, ada tokoh sentral yang menurut The Guardian adalah pendiri BDS, yakni Omar Barghouti. Ia adalah pria kelahiran Qatar tahun 1964 yang kemudian menjadi warga negara Palestina yang bermukim di Israel sejak 1994. Dengan melihat beberapa iklan di TV dan sosial media sekarang yang sedang viral. Menurutnya penjualan produk yang diboikot sehingga bisa menurunkan penyerangan yang sedang dilakukan kepada rakyat Palestina. Memilih beberapa produk lokal yang mempunyai fungsi yang sama. Setelah kalian menyimak studi kasus yang telah saya berikan tersebut, mari kita menganalisisnya. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu apa pengertian dari permintaan maupun penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu, dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lainnya tetap konstan. Hukum permintaan berbunyi, dalam ceteris paribus, ketika jumlah harga itu naik, maka permintaan akan menurun. Dan juga sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, dilihat dari studi kasus tadi, dari sisi permintaan, konsumen atau negara-negara yang tidak membeli produk-produk tersebut akan membuat permintaan terhadap produk itu menurun. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu pula. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, ketika harga naik maka penawaran akan naik, dan jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Kemudian dilihat dari studi kasus tadi, jika kegiatan boikot terhadap permintaan produk Israel maupun Amerika berhasil, maka produsen akan menurunkan penawarannya terhadap produk itu atau berganti pasar. Kita ambil satu istilah, yaitu ceteris paribus, atau faktor-faktor lainnya itu konstan. Apa sih faktornya? Nah, dari studi kasus tadi, faktor-faktor yang termasuk ke dalamnya yaitu selera atau kebiasaan dari masyarakat. Ketika masyarakat melakukan boikot terhadap produk tersebut, maka kurva permintaan akan bergeser. Pergeseran tersebut akan membuat jumlah permintaan barang tersebut juga mengalami pergeseran, baik itu di posisi 180 maupun di atas 200. Tapi harganya tetap sama, yaitu 20.000. Hal ini juga berlaku di kurva penawaran. Kurva tersebut akan mengalami pergeseran baik itu ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan faktor yang telah berubah tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti yang saya sebutkan tadi yaitu selera atau kebiasaan, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi ataupun yang lainnya, tingkat kepadatan penduduk maupun yang lain-lain. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran adalah barang itu sendiri, harga barang terkait, teknologi yang digunakan, biaya produksi, maupun faktor-faktor lainnya. Kemudian solusi, dilihat dari sudut pandang Indonesia yang memiliki banyak pendukung untuk Palestina, maka kegiatan boikot ini adalah tindakan yang benar. Solusinya yaitu produk pengganti.
Konsumen dapat mengganti produknya menjadi produk pengganti yang memiliki kegunaan dan fungsi yang sama. Produsen juga dapat menjalin hubungan dagang atau hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ikut melakukan boikot terhadap produk-produk tersebut, sehingga kegiatan ekonomi tidak akan mengalami hambatan atau kerugian. Kesimpulannya adalah, mari kita bersatu untuk menciptakan perubahan yang kita inginkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Ingat, boikot untuk perubahan, suara kita, kekuatan kita. Dadah.